Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam acara Profil Pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila untuk SMK Wiyata Husada harus benar-benar hebat, karena SMK hebat, SMK bisa. Nah, anak-anak semua, anak-anakku di SMK Wiyata Husada hari ini akan dijelaskan mengenai profil pelajar Pancasila. Ada apa saja? Yang pertama, profil pelajar Pancasila SMK Wiyata Husada yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. Kemudian siswa SMK Wiyata Husada harus berkebinekaan global. Kemudian anak SMK Wiyata Husada harus bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Baik, sekarang kita akan belajar satu persatu mengenai pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Bagaimana sih caranya seorang pelajar di SMK Wiyata Husada yang memiliki akhlak mulia, yaitu pelajar yang berakhlak mulia, yaitu yang berhubungan kepada Allah. Bagaimana caranya? Dia harus memahami ajaran agama dan kepercayaan tentang agama Islam untuk menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Bu kalau sehari-hari? Berarti saat belajar di sekolah, saat di asrama, saat di rumah, ada banyak elemen dalam beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Apa saja? Ada 5 poin. Yang pertama, akhlak beragama. Kalian harus menjadi siswa yang agamis. Berarti harus apa? Menggunakan seluruh atribut kalian sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kemudian ada akhlak pribadi, berarti kalian sebagai siswa-siswi SMK harus menjadi akhlak pribadi yang baik. Ada yang ketiga, ada akhlak kepada manusia. Oh, saya sebagai siswa SMK Wiyata Husada, berarti saya harus baik terhadap teman saya. Kemudian ada akhlak terhadap alam. Kita menyayangi ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Ada apa saja? Ada teman. Bagaimana caranya? Dia harus memahami ajaran agama dan kepercayaan tentang agama Islam untuk menerapkan pemahamannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Bu kalau sehari-hari? Berarti saat belajar di sekolah, saat di asrama, saat di rumah, ada banyak elemen dalam beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia. Apa saja? Ada 5 poin. Yang pertama, akhlak beragama. Kalian harus menjadi siswa yang agamis. Berarti harus apa? Menggunakan seluruh atribut kalian sesuai dengan agama dan kepercayaan. Kemudian ada akhlak pribadi, berarti kalian sebagai siswa-siswi SMK harus menjadi akhlak pribadi yang baik. Ada yang ketiga, ada akhlak kepada manusia. Oh, saya sebagai siswa SMK Wiyata Husada, berarti saya harus baik terhadap teman saya. Kemudian ada akhlak terhadap alam. Kita menyayangi yang ada dalam lingkungan kita sehari-hari. Ada apa saja? Ada tanaman, ada lingkungan berhubungan dengan hayati. Kemudian kalian juga bisa menyayangi hewan-hewan yang ada pada sekitar kalian. Selanjutnya adalah akhlak bernegara. Di sini kalian harus cinta terhadap negara, yaitu negara Indonesia. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara baik. Yang kedua, berkebinekaan global. Apa sih berkebinekaan global itu? Yaitu belajar SMK Wiyata Husada mempertahankan budaya luhur, mempertahankan budaya lokal. Lokal di mana itu? Di Kota Batu sebagai identitas. Oh, saya warga Kota Batu harus meningkatkan kreativitas yang ada di Kota Batu dan tetap berpikir terbuka dan berinteraksi dengan budaya lain. Apakah dengan kondisi 4.0 di mana sekarang generasi Z kita tidak berkebinekaan global? Tentu tidak, karena kita mempunyai elemen kunci, yaitu satu, mengenalkan dan menghargai budaya yang ada di sekolah, budaya yang ada di industri, budaya yang ada pada zaman prasejarah yang dulu. Jadi kita SMK Wiyata Husada tidak boleh melupakan adanya sejarah. Yang kedua, kalian harus mampu berkomunikasi kepada apa saja, kepada sesama dan berinteraksi dengan seluruh yang ada pada elemen masyarakat. Kita
sebagai siswa SMK Wiyata Husada harus bisa berinteraksi, berkomunikasi, memberikan informasi kepada pasien, termasuk nanti, oh saya jurusan farmasi, saya tahu sejarah farmasi seperti apa. Jadi tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang mengerti sejarah perawat. Jadi kita sebagai siswa kita mempunyai elemen kunci, yaitu satu, mengenalkan dan menghargai budaya yang ada di sekolah, budaya yang ada di industri, budaya yang ada pada zaman prasejarah yang dulu. Jadi kita SMK Wiyata Husada tidak boleh melupakan adanya sejarah. Yang kedua, kalian harus mampu berkomunikasi kepada apa saja, kepada sesama dan berinteraksi dengan seluruh yang ada pada elemen masyarakat. Kita sebagai siswa SMK Wiyata Husada harus bisa berinteraksi, berkomunikasi, memberikan informasi kepada pasien, termasuk nanti, oh saya jurusan farmasi, saya tahu sejarah farmasi seperti apa. Jadi tidak banyak yang tahu, tidak banyak yang mengerti sejarah perawat. Jadi kita sebagai siswa SMK Wiyata Husada harus tahu berkebinekaan ada sejarah tentang kebudayaan Islam, ada sejarah tentang Indonesia. Kita tidak lupa akan adanya sejarah. Dan yang paling penting, kita merefleksikan dan bertanggung jawab terhadap apa saja yang ada dalam dunia kita ke depan. Dunia di rumah sakit, kita tahu, oh ternyata dengan adanya Bapak Ibnu Sina sebagai Bapak Kesehatan, kita bisa bekerja, kita bisa mengabdi sebagai asisten tenaga kesehatan. Baik, yang ketiga, gotong royong. Kita sebagai siswa SMK Wiyata Husada harus mau bergotong royong. Kalian sebagai siswa yang sudah berada pada level SMA pasti tahu bagaimana sih bergotong royong yang ada di sekolah, bagaimana sih caranya bergotong royong yang ada di rumah. Nah, sekarang kalian harus memahami apa itu makna gotong royong. Kalian selalu mengerjakan bersama-sama, bukan mengerjakan PR bersama-sama. Jadi nanti harapannya sebagai siswa yang kreatif, bagus, moralnya oke, kebinekaannya oke, juga bergotong royongnya harus oke. Kalian sebagai siswa SMK Wiyata Husada harus bisa melakukan secara bersama-sama dan sukarela. Jadi kalian harus tahu sukarela. Apa makna sukarela? Yaitu ikhlas mengerjakan segala sesuatunya bersama teman-teman yang lain. Nah, di sini anak-anak, untuk elemen dari kegiatan gotong royong ini ada apa saja? Ada 3. Yang pertama, kolaborasi, kepedulian, berbagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat kita bergotong royong? Intinya kalian harus berbagi. Bukan berbagi masalah kunci jawaban, tapi berbagi pada saat teman ada yang sakit, berbagi pada saat teman ada yang membutuhkan bantuan. Oh Bu, kita di sekolah sebagai guru juga mengajarkan tentang gotong royong. Kolaborasi, kepedulian, berbagi. Jadi, apa yang harus kita lakukan saat kita bergotong royong? Intinya kalian harus berbagi. Bukan berbagi masalah kunci jawaban, tapi berbagi pada saat teman ada yang sakit, berbagi pada saat teman ada yang membutuhkan bantuan. Oh Bu, kita di sekolah sebagai guru juga mengajarkan tentang gotong royong. Jadi di sini harus bermakna baik. Jadi kalian siswa SMK Wiyata Husada harus bergotong royong. Baik, yang keempat, mandiri. Kalian sudah pasti bisa menjadi anak mandiri. Kenapa? Karena siswa Wiyata Husada merupakan pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Apa saja? Ada 2. Kalian harus sadar akan diri kalian dan situasi yang harus kalian hadapi. Yang kedua, kalian itu tahu, oh ternyata saya ini harus menjadi anak yang mandiri. Mandiri itu mudah diucapkan tapi sulit untuk dijalankan. Jadi mandiri bukan egois, tapi kita harus bisa menyelesaikan tugas kita masing-masing untuk menjadi seseorang yang baik. Baik, yang kelima, bernalar kritis. Kalian sebagai siswa SMK Wiyata Husada harus mampu secara nyata memperoleh informasi untuk kalian simak, kalian cek. Jadi kita tidak boleh
selalu percaya terhadap apa yang ada yang masuk kepada kita. Apa saja itu? Contohnya hoax. Jadi kita generasi Z di era 4.0 ini, kalian harus berpikir informasi apa saja yang kalian dapatkan. Jika itu tidak masuk akal, tidak usah dipercaya. Jadi belajar semasa pandemi ini, banyak sekali informasi yang kalian dapatkan dari internet. Nah, di sini kalian harus punya nalar kritis untuk bisa mengupdate, melihat, oh ternyata ini hoax, oh ternyata ini bukan hoax. Jadi kalian harus memproses informasi kalian dan menjadikannya sebagai gagasan. Jadi kalian tidak hanya menerima seluruhnya, tapi kalian harus berpikir bahwa hal ini benar, bahwa hal ini salah. Jadi orang yang pintar adalah orang yang bisa bernalar. Baik, yang keenam, kreatif. Sebagai siswa SMK Wiyata Husada, kalian harus kreatif. Kenapa? Apa kreatif itu? Kalian tidak boleh mencontoh produk orang lain. Jadi kalian harus mampu memodifikasi, menghasilkan suatu produk yang nyata, orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Jadi di sini siswa SMK Wiyata Husada tidak boleh menjadi seorang plagiat. Oh, kalau jadi plagiat itu enak, gampang, mudah dan lain sebagainya. Tapi kita di sini tidak boleh. Kita harus menjadi siswa yang kreatif. Jadi produk nanti kalian yang hasilkan harus kreatif, seluruhnya harus kreatif. Di sini nanti kalian akan memberikan kepada kita gagasan-gagasan yang baru. Oh, anak SMK Wiyata Husada itu sangat bagus, menghasilkan karya dan tindakan yang nyata. Jadi bukan hanya sekedar saya siswa, saya bisa, saya hebat, tapi tunjukkan kalau kamu sebagai seorang siswa, saya kreatif, saya mandiri, saya bernilai kritis, dan seluruhnya adalah profil pelajar Pancasila. Oke, anak-anak SMK Wiyata Husada, profil pelajar Pancasila sudah dijelaskan 1 sampai dengan 6. Sekarang sebagai siswa SMK Wiyata Husada di sekolah kesehatan, di sekolah pariwisata, kalian harus bisa menggunakan profil pelajar Pancasila itu dalam kehidupan di rumah sakit ataupun di industri nantinya. Karena seluruh industri, seluruh rumah sakit, seluruh tempat-tempat yang berhubungan dengan pekerjaan kalian nanti, kalian harus bersikap sebagai seorang pelajar Pancasila. Untuk kalian yang poin pertama, beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, kalian bisa melakukan dalam bentuk senyum, sapa, syukur, dan ikhlas. Bagaimana Bu kalau berkebinekaan global? Jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan. Oh, itu orang timur, oh itu orang barat. Jadi saat berteman tidak boleh saling membeda-bedakan. Jadi bagaimana kalian harus bersikap, harus tanpa perbedaan suku, ras, dan agama. Kemudian kalian saat bergotong royong, apa saja yang harus dilakukan? Kalian harus kerjasama, peduli, ramah, dan mau berbagi. Untuk yang kreatif, bagaimana? Oh, saya punya konten-konten milik saya sendiri, berarti kalian harus berdedikasi, mengabdikan diri kalian untuk tempat kerja kalian. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau bernalar kritis? Nah, apa itu nalar kritis? Tadi sudah dijelaskan. Nah, apa saja yang harus kalian lakukan? Yaitu kalian harus cerdas, cakap, dan tuntas. Tuntas artinya selesai. Jadi kalau kalian harus mengerjakan sesuai dengan jadwal dan waktunya. Yang terakhir, mandiri. Apa saja yang harus kalian lakukan saat di tempat kerja? Banyak sekali. Itu ada loyal, ada tanggung jawab, ada tanggap, ada disiplin, ada jujur, ada sabar. Jadi kalian harus melakukan seluruh kegiatan yang baik-baik itu sebagai siswa pelajar Pancasila di SMK Wiyata Husada saat nanti, baik di sekolah maupun di industri. Demikian penjelasan profil pelajar Pancasila seluruh anak-anak untuk kelas 10, 11, dan 12. Silahkan kalian merangkum seluruh kegiatan hari ini, yaitu merangkum seluruh poin dari pelajar Pancasila. Ada apa saja? Ada 6. Silakan kalian rangkum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan merangkum jawabannya. Apa itu pelajar Pancasila? Jadi silahkan nanti dari penjelasan 6
6 kegiatan pelajar Pancasila. Oh, sebagai siswa yang kreatif ini saya akan melakukan A, B, C, D. Sebagai siswa yang mandiri saya akan melakukan A, B, C, D. Jadi nanti silahkan kalian rangkum dalam tulisan yang hebat. Tulisannya di mana? Di media sosial, bukan di kertas atau nanti diupload di Google Classroom, begitu tidak ya. Jadi nanti silahkan kalian upload dalam media sosial kalian. Jadi saya siswa pelajar Pancasila. Jadi nanti silahkan kalian upload di medsos kalian sendiri. Jangan lupa tag SMK Wiyaka Wisuda untuk kita tahu siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum. Jadi anak-anak, silahkan kalian melaksanakan tugas sebagai pelajar Pancasila yang mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan ada 6 poin. Ada apa saja? Jangan sampai lupa. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.